Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa semakin hari semakin lebih baik. Tahukah teman-teman bahwa perusahaan-perusahaan besar yang kita kenal seperti Facebook, Google, atau mungkin Apple, Microsoft, mereka perusahaan-perusahaan besar yang didirikan oleh pendirinya dari nol dengan modal seadanya. Mereka mendirikan bersama partner-partner bisnisnya. Nah, Anda ingin mengikuti jejak mereka dengan mendirikan bisnis dari nol dengan modal seadanya dan dengan berpartner bersama rekan bisnis Anda. Video ini saya akan menyampaikan mengapa kita sebagai pebisnis pemula harus memiliki partner bisnis. Simak videonya sampai selesai. Mengapa kita pebisnis pemula harus memiliki partner? Yang pertama adalah supaya ide kita tidak kesepian. Kebanyakan pebisnis pemula gagal ketika membangun bisnis bukan karena rugi miliaran, bukan karena bangkrut, ya, tapi lebih banyak apa? Ide bisnisnya hanya sampai kepala mereka, tidak sampai ke rencana, jadi sebuah rencana yang tertulis, rencana bisnis, apalagi dieksekusi dan menjadi sebuah bisnis. Kalau kita pengusaha pemula, saya yakin sebagian besar pasti akan bingung. Kita mau ngapain? Ya, kita harus ngapain? Kita harus beli apa? Investasi apa? Mungkin kita sudah punya ide bisnis A, bisnis B dan segala macam. Tapi sekali lagi, akhirnya hanya sampai di lintasan pikiran saja, tidak pernah sampai tertulis dalam rencana, apalagi menjalankannya menjadi sebuah bisnis. Nah, dengan kita punya partner, kita keluarkan semua ide kita. Kita keluarkan semua unek-unek kita. Ide kita tidak sendirian. Ya, sejelek-jeleknya di tahap ini ide kita menjadi sebuah rencana bisnis. Ide kita menjadi suatu bisnis yang mungkin untuk bisa dieksekusi. Ya, pikiran kita keluar, pikiran partner kita keluar, ketemu klop sehingga ide kita tidak menjadi basi dan ide kita menjadi bisnis. Yang kedua adalah ide kita bisa menjadi lebih baik, lebih sempurna. Tentunya ketika kita punya partner, kita mengeluarkan semua unek-unek kita, begitu juga dengan partner akan mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan ide-idenya. Dengan kita berdiskusi dengan partner kita, dengan kita mencurahkan semua ide-ide dan pemikiran kita, ya mungkin akan terjadi perbedaan pendapat, ide kita mungkin tidak dihargai dan segala macam. Tapi ketahuilah bahwa itu baik, bahwa ide kita akan semakin tajam, bahwa ide kita akan detail. Dan perbedaan pendapat tadi tujuannya bukan kemudian siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi lebih kepada membuat ide ini menjadi lebih realistis, ya. Diskusi, ya, kita sharing dengan teman kita, partner kita akan membuat hal-hal yang tidak mungkin dalam bisnis kita hilangkan, hal-hal yang mungkin tidak bisa dieksekusi kita hilangkan sehingga ide bisnis ini bisa dieksekusi dan ide ini bisa menjadi sebuah bisnis. Yang ketiga, rencana tidak sekedar rencana. Rencana bisa menjadi kenyataan. Salah satu hal yang menyebabkan gagal berbisnis juga kebanyakan mereka mungkin sudah punya ide dan sudah menuliskan rencananya, tetapi rencana itu tidak pernah menjadi tindakan. Rencana itu hanya sebatas rencana yang tertulis dalam business plan, tapi tidak pernah menjadi sebuah bisnis. Kalau kita bisnis sendiri, otomatis kita menyelesaikan semuanya sendiri. Ada masa-masa di mana kita down, ada masa-masa mungkin di mana kita malas, tidak pede, atau mungkin takut. Ya, tidak ada orang yang bisa memotivasi kita. Yang bisa memotivasi kita ya diri kita sendiri. Tapi kalau kita berpartner, kalau kita punya tim, otomatis ketika kita sedang down, sedang malas dan segala macam, teman kita akan mendorong, partner kita akan mendorong supaya kita bisa semangat lagi. Dan ini bisa menjadi pengawas, ya. Kita sama-sama menjadi pengawas, ya. Partner kita juga menjadi pengawas kita sendiri menjadi pengawas partner kita. Karena apa? Setelah rencana-rencana kita susun, kemudian muncul tindakan, dibagilah peran, kamu mengerjakan ini, saya mengerjakan ini, dan saling akan mengingatkan. Nah, dengan seperti itu, bisnis ini menjadi sebuah hal yang sangat mungkin untuk dijalankan karena ada progres yang kita dapatkan. Dan sekali lagi tentunya semuanya akan menjadi lebih mudah. Yang berikutnya adalah dengan berpartner kita akan saling melengkapi. Kalau kita bisnis sendiri, otomatis semua harus kita pikirkan sendiri. Semua kita siapkan sendiri, modalnya sendiri, dan pekerjaan-pekerjaan bisnis semua kita jalankan sendiri. Tentunya bagi kita sebagai pebisnis pemula ini pekerjaan yang cukup berat,
ya, sulit, masih bingung mau ngapain. Kalau kita punya partner bisnis, otomatis kita akan saling melengkapi. Melengkapi dalam hal apa? Yang pertama tentunya adalah saling melengkapi dalam modalnya. Kalau kebutuhan bisnis kita misalkan di total 20 juta, kita punya 10 juta, partner kita mungkin bisa melengkapi kekurangannya, ya kan? Kita punya modal uang, partner kita punya skill, bisalah menjadi sebuah bisnis. Pun sebaliknya, kita punya jaringan yang banyak, partner kita punya skill, partner kita punya uang. Nah, ini juga akan lebih mudah. Kita bisa saling mengisi modal. Yang berikutnya, saling melengkapi pengetahuan. Mungkin kita tahu, punya pengetahuan di bidang marketing online. Partner kita punya pengetahuan di bidang offline, misalkan marketing offline. Tentunya ini akan saling melengkapi dan membuat pekerjaan-pekerjaan bisnis menjadi lebih mudah. Saling melengkapi keterampilan. Ya, kita punya skill di bidang produksi. Partner kita punya skill di bidang pemasaran. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini bisa kita bagi perannya sehingga bisnis ini akan lebih mudah kita jalankan karena kita punya kompetensi dan kita punya skill di bidang masing-masing yang dibutuhkan oleh bisnis. Yang berikutnya tentunya saling melengkapi kenalan ya atau koneksinya. Saya yakin semua orang punya koneksi. Saya yakin semua orang punya jaringan pertemanan ya, jaringan pertemanan. Dengan kita punya partner, jaringan pertemanan kita akan digabung. Kita punya teman 5.000, partner kita punya teman 10.000. Digabung jadi berapa? 15.000. Semakin banyak jaringan pertemanan, otomatis semakin besar potensi penjualan dan semakin besar omsetnya. Ya, itulah makanya dengan partner kita menjadi menggabungkan kekuatan koneksi jaringannya. Yang berikutnya adalah saling melengkapi nama besarnya. Mungkin kita tidak pede dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi mungkin partner kita berasal dari mungkin keluarga pejabat atau mungkin keluarga anak tokoh tertentu atau mungkin selebriti begitu ya, atau mungkin tokoh teman kita, partner kita punya prestasi di bidang tertentu dan kita bisa mengklaim ya nama besar dari partner kita untuk memperbesar bisnis kita. So kesimpulannya adalah yang penting bisnis ini bisa berjalan. Kalau Anda lebih nyaman menjalankan sendiri, lebih suka memikirkan semuanya sendiri, lebih baik Anda menjalankan bisnis sendiri ya, tidak perlu berpartner. Tapi ketika Anda bingung, mungkin sumber daya Anda juga mungkin terbatas, pengetahuan Anda juga terbatas, mungkin berpartner ada pilihannya. Yang paling penting bisnis Anda jalan ya, karena kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran lagi ketika kita sudah mulai menjalankan sebuah bisnis. Itu saja mungkin sharing saya pada kesempatan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.